Pemirsa, PMK Lembata melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD menggelar rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Lembata pada Kamis 29 April 2021. Rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka membahas tahapan dan jadwal Pilkades serentak di 144 desa akhir 2021 mendatang. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lembata Paskalisi Yosef Setet menerangkan, draft tahapan dan jadwal Pilkades telah disusun sejak tanggal 25 Februari 2021 dengan berbagai persiapan penyempurnaan draft yang akan melahirkan keputusan Bupati Lembata. Paskalis mengatakan pelibatan KPU Kabupaten Lembata dalam proses persiapan ini sesuai regulasi Pilkades, yaitu daftar pemilih sementara atau DPS yang digunakan dalam Pilkades mengacu pada draft pemilih tetap atau DPT saat pemilu terakhir yang diselenggarakan KPU. Dikatakan Paskalis, dalam rancangan yang ada, jadwal dan tahapan Pilkades serentak akan mulai pada 28 Juli 2021 atau 6 bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir. Kami bersama dengan Bapak Asisten 1 dengan mantan Sekretaris Dinsos PMD yang sekarang beliau Camat Wulandoni itu, kami bersama-sama untuk membahas rancangan itu di tanggal 25 Februari yang lalu untuk mendapatkan draftnya. Nah, sebelum draft itu ditetapkan menjadi keputusan Bupati, tentu kami butuh masukan dan untuk penyempurnaan lebih lanjut sebelum kita ajukan menjadi rancangan keputusan Bupati untuk menentukan tanggal. Ya, untuk itu kami minta masukan dari beberapa pihak, salah satunya pihak KPUD. Nah, di dalam pihak KPUD kenapa dilibatkan? Karena memang dalam aturan tentang Pilkades, DPS-nya dalam Pilkades itu DPT pemilihan umum terakhir. Menggunakan itu toh? Iya, menggunakan. Makanya KPUD kita libatkan. Tadi ada beberapa Bapak Kepala Bapeda. Kebetulan beliau di 2015 di tahapan gelombang pertama pemilihan kepala desa serentak di gelombang 1 di 2015 itu beliau kepala dinas, kepala badan pemberdayaan masyarakat desa BPMD dulu, beliau kepalanya, sehingga kita masukkan kaitan dengan tahapan dan jadwal itu. Nah, setelah tahapan dan jadwal itu kami rampungkan, kami akan ajukan dalam bentuk rancangan keputusan Bupati tentang tahapan dan jadwal itu. Lalu kita akan jadwalkan untuk pertemuan panitia tingkat kabupaten. Adapun permulaannya dalam sesuai dengan aturan 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, itu BPD menyampaikan kepada kepala desa tentang berakhirnya masa jabatan 6 bulan sebelum. Makanya kita berproses 6 bulan sebelum itu. 6 bulan dihitung dari mana? Dari berakhirnya masa jabatan pada gelombang pertama, di mana pada gelombang pertama itu pelantikannya pada tanggal 28 Desember 2015. Maka kalau kita hitung dari tarik dari 28 Desember, 6 bulan sebelum 28 Desember adalah tanggal 28 Juli. Jadi tahapan Pilkades itu dimulai dari situ. 28 Juli. Untuk kita bisa sampai di 28 Juli tentu ada persiapan ini, salah satu tadi itu ya. Untuk persiapan untuk mendapatkan konsep terbaik untuk pelaksanaan Pilkades. Kira seperti itu. Apa hal baru yang didapat setelah bertemu dengan KPU tadi? Ada beberapa hal yang tadi kaitan dengan penyesuaian jadwal-jadwal, termasuk dengan perkiraan bagaimana pemutakhiran data kita pada lokasi terdampak bencana yang sekarang mereka ada di mana-mana itu. Di rancangan awal kemarin kami itu hanya 3 hari, karena rancangan awal itu kan sebelum bencana. Yang saya sampaikan tanggal 25 Februari yang kemarin kami bahas itu sebelum bencana. Tetapi setelah bencana kemudian kami harus melakukan penyesuaian. Begitu melakukan penyesuaian tanggal itu tentu akan berdampak pada tanggal-tanggal pelaksanaan yang lainnya. Dan dari KPUD mereka sangat terbuka, selain DPT yang akan mereka kasih, tetapi juga ada bentuk-bentuk dukungan lain lagi. Apabila diperlukan dari kami, tentu itu akan mereka siap untuk membantu secara teknisnya. Seperti itu. Hal-hal lain yang ditemukan misalnya tadi ketika misalnya dalam pemilihan ada 2 orang calon memiliki suara yang sama, lalu bagaimana cara penentuannya? Itu dibahas juga.
Kalau di dua TPS itu penentuannya berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas. Tetapi kalau TPS kita mau tahunya dari satu TPS saja itu kira-kira seperti apa, maka pilihannya adalah TPS-nya yang kita perbanyak TPS. Adapun TPS kita ketika TPS kita perbanyak, maka acuannya adalah ada salah satu pasal di situ yang menyebutkan bahwa untuk pemilih sampai dengan 1000 itu bisa dilakukan 2 TPS. Maka kita bisa pilih menjadi 2 TPS. Selain itu juga pakai acuan lain lagi di Permendagri 72 2020 khusus tentang pengaturan pilkades masa pandemi itu juga dia membatasi satu TPS itu maksimal pemilihnya 500 seperti itu. Konsekuensi kalau penambahan TPS tentu penambahan pada kotak suara. Nah itu nanti kami akan melakukan pergeseran di dalam anggaran yang ada. Terkait calon dari luar? Ya, terkait dengan calon dari luar, beberapa regulasi yang kita bisa gunakan dalam pilkades, Bapak. Jadi di dalam Permendagri 112 yang turunannya adalah Perda nomor 8 tahun 2012 dan Perbuk nomor 31 dan 34, itu di situ disebutkan bahwa calonkan minimal 1 tahun berdomisili di desa. Tetapi muncul lagi Permendagri 65 perubahan atas Permendagri 12 itu kemudian mencabut syarat domisili. Nah, ketika syarat domisili itu maka sepanjang masih menjadi warga negara Republik Indonesia tentu mereka memiliki hak untuk ikut dalam konteks pilkades. Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Lembata Elias Klulimaking menjelaskan pelibatan pihaknya dalam proses persiapan pilkades oleh Dinas PMD berhubungan dengan data pemilih. Elias juga menyatakan pihaknya siap memberi dukungan penuh untuk pelaksanaan pilkades tersebut. KPU diajak dalam rapat koordinasi pembahasan jadwal pilkades serentak 2021. KPU berada di daerah dan adalah kewajiban bagi KPU untuk bersama-sama memberi dukungan terkait dengan daftar pemilih tetap pilkades 2021 yang kami terima hari ini. Yang pada prinsipnya KPU siap memberikan dukungan informasi data pemilih kepada Pemdes untuk penyelenggaraan pemilu kepala desa tahun 2021. Data pemilih yang kita berikan yakni sesuai dengan surat dari KPU RI itu daftar pemilih tetap pemilu serentak tahun 2019 dan atau daftar pemilih pilkada 2020. Seperti itu. Jadi di KPU kita siap bekerjasama dengan Pemda dalam hal ini Pemdes untuk share informasi pengetahuan teknis terkait dengan pelaksanaan Pilkades 2021 juga dukungan data pemilih. Tidak hanya pihak KPU Kabupaten Lembata, Badan Kesbangpol dan Bapelitbangda Kabupaten Lembata juga dihadirkan dalam rapat koordinasi ini. Sebagai informasi, dalam rancangan jadwal sementara, pembentukan panitia pemilihan tingkat kabupaten dilaksanakan selama 8 hari, yakni mulai tanggal 21 sampai 28 Juni 2021. Setelah itu dilanjutkan dengan pengumuman daftar bakal calon selama 3 hari, yakni 11 sampai 13 September 2021, dan pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara dan penetapan calon terpilih dilaksanakan pada 8 November 2021. Dari Lembata, Brointolok, Legan TV.